besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak yang kami muliakan, setelah kembali kita memahami Ar-Rasyid, Maha tepat dalam tindakannya, maka kita memahami yang terakhir, itu As-Sabur. As-Sabur adalah Allah dan yang Maha Penyabar. Allah Maha Penyabar terhadap segala sesuatu, baik di dunia maupun di akhirat, baik mengenai hal-hal yang diciptakannya, proses penciptaan, maupun yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ya. Allah sabar, Maha Penyabar. Jadi Allah menahan diri dari tergesa-gesa menyiksa hambanya. Allah menahan diri daripada memberikan sesuatu kepada hamba-hamba, tepat diberikan pada waktunya. Semua ini dilakukan oleh Allah dengan sabar. Manusia dengan Allah ini sabarnya tidak sama. Kalau Allah tidak diliputi oleh dorongan hawa nafsu, sabarnya Allah tidak diliputi dengan menahan seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi sabarnya manusia itu adalah diiringi dengan kemampuan, ya, menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai, kemampuan menahan diri dari sesuatu yang dia inginkan. Karena ada kaitannya dengan kepentingan manusia. Sehingga ketika kita dikasih musibah oleh Allah, maka musibah itu sesuatu yang tidak kita sukai, maka dibutuhkan kita sabar untuk menerimanya. Itu kemampuan menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai lagi. Begitu juga ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Ini kita jarang bersabar. Ketika Allah memberikan nikmat, kita barengi dengan kemampuan menahan diri dari tergesa-gesa membelanjakan nikmat itu. Ini manusia. Ketika taat ibadah, dibutuhkan kesabaran dalam melakukan ibadah. Karena ada capek, ada bosan, dan begitu ya. Ada kalanya manusia itu diliputi oleh sakit, ya, sehingga membutuhkan kesabaran. Tapi kalau Allah As-Sabur, ini tidak sama dengan manusia. Allah sama sekali tidak ada kepentingan dengan manusia, walaupun seluruh makhluk di muka bumi, seluruh umat manusia
yang dikasih rezeki itu dia tidak berterima kasih kepada Allah, Allah nggak marah. Walaupun Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah tidak disembah, Allah juga tidak marah. As-sabur. Jadi hamba-hambanya, Masya Allah, kalau kita lihatnya, kita maksiat kepada Allah begitu lama, tapi Allah pun tetap menyayangi. Allah tetap mengasihi. Dan karena Allah kasih rezeki kepada kita, Bapak Ibu, tapi terima kasihnya kita tidak kepada Allah. Terima kasihnya kepada siapa? Pada selain Allah. Bersyukurnya tidak kepada Allah, bersyukurnya kepada selain Allah. Allah tetap ngasih. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala seisinya. Allah disekutukan. Dianggap bahwasanya Allah itu beranak. Allah tetap memberikan rezeki, menyayangi, melindungi. Matahari terbit dari timur ke barat ini sudah berapa abad, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, tetap dia setiap pagi dia istiqomah, matahari terbit. Ini bukti dengan adanya alam yang masih berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Ini bukti Allah as-sabur dalam menciptakan alam. As-sabur. Proses, coba kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, ini sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Ada orang menanam padi, nunggu sampai proses panen. Ada ibu hamil, ada proses 9 bulan yang ditentukan oleh Allah sehingga dia lahir sebagai anak manusia. Sudah tertulis di dalam kitab-kitab Allah. Rezeki pun sama Allah sudah tertulis. Bahkan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal itu telah tiba, dia tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Tepat. Ini as-sabur. Tidak bersegera menyiksa hambanya yang ingkar, tidak bersegera menyiksa hambanya yang maksiat, tapi ditunggu kapan dia kembali kepadaku, kapan dia sadar kembali. Selalu ditunggu oleh Allah. Walaupun seluruh makhluk kadang-kadang, hampir-hampir kebanyakan manusia ini sering mencaci Allah dengan apa yang dilakukan. Allah sering dikatain Allah gak adil, Allah gak mau mendengarkan saya. Andai kata Allah tampak itu banyak orang mencaci dan melempari batu. Berhubung Allah tidak tampak seperti manusia, manusia hanya mencela saja. Dia tetap sabar, sebagai Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah sabar, sehingga memberikan pahala kepada hamba-hambanya nanti diberikan di akhirat. Itu pun Allah menyimpannya dengan sabar. Ini as-sabur, as-sabur. Jadi Allah tidak ada hawa nafsu. Sumbernya sabar, empunya sabar. Allah tidak ada kepentingan apapun. Sehingga timbul keimanan di dalam hati kita setelah mengerti bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Sabar.
maka segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang diberikan oleh Allah, hendaknya kita iringi dengan kesabaran. Bala yang diberikan oleh Allah bukanlah untuk menghinakan kita, tapi untuk mengangkat derajat kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah bukan semata-mata kita hanya untuk bersenang-senang, tapi nikmat itu sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Dan meneladani asma as-sabur, hendaknya kita bersabar dalam segala hal. Dan sabarnya umat manusia itu tidak bisa ujuk-ujuk bisa sabar. Tidak ada bayi lahir itu dilahirkan dalam keadaan bersabar. Tidak ada. Tapi kita bisa bersabar kalau ilmu kita ini ada, dan ilmu kita kuat sekali pengaruhnya. Orang yang tanpa ilmu tidak akan mungkin dia itu bisa bersabar. Sabar itu sebuah identitas agama, ya, sebuah istilah agama yang kadang-kadang sering dipakai, ya, bahasa sabar ini dalam kehidupan sehari-hari. Padahal ini identitas atau nama yang dibuat oleh agama. Allah sendiri yang membuat istilah sabar. Ya, sabar. Sabar ini berkaitan dengan keimanan. Orang yang tidak beriman tidak akan bisa sabar. Orang beriman yang beramal soleh, orang yang tidak taat atau beramal soleh tidak bisa sabar. Jadi kalau kita melakukan sholat itu butuh sabar. Mendidik anak ke jalan yang baik butuh sabar. Membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah butuh sabar. Kalau maksiat, kalau maksiat butuh, coba bilang kalau maksiat butuh sabar. Pencuri butuh sabar nggak, Bu? Sing sabar, engkau jam 10 aja. Wong itu habis dulu baru. Enggak sabar, kecepatan tuh. Ini sebetulnya salah. Ini identitas agama, bahasanya digunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa sudah. Jadi sabar itu tidak digunakan untuk maksiat. Di sana tidak ada kata-kata sabar. Berbuat dosa tidak butuh sabar. Berbuat jahat tidak butuh sabar. Keimanan, ya, melakukan perbuatan baik, mendekat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini butuh sabar semua. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan, ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan menggunakan sabar dan sholat. Allah menyuruh kita, menyuruh untuk sabar dulu, sabar dulu. Ini perintah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar sering kita temukan orang-orang meletakkan sabar tidak pada tempatnya, ya, tidak pada tempatnya. Melakukan sesuatu yang
yang sifatnya ini bukan perintah Allah, malah kadang-kadang menggunakan sabar. Sedangkan yang menjalankan perintah Allah kadang-kadang tidak menggunakan sabar. Ini harus dimengerti. Orang yang mencari kehidupan akhirat sangat butuh sabar. Itu sabar itu. Ketika kita berniat baik, maka niat baik itu bisa terwujud harus disertai dengan kesabaran. Maka orang yang bisa sabar itu pertama adalah orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada kehidupan akhirat. Kenapa kamu bersabar? Karena saya mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini apa kowe sabarna ngrumat ibumu, bapakmu loro, ya keranten enten warisane Pak. Ya mboten enten warisane semoga. Niki sabare karena napa, Bu? Nah, bukan itu yang dikehendaki. Ada orang yang mencalonkan jadi anggota DPR atau mencalonkan lurah. Dia sabar datangi rumah orang kampung itu, harganya satu persatu. Dia, Pak, sampai kok sabar sih Pak, nekani mau siji-siji. Karena ada kepentingannya, dia cari suara. Apakah sabar untuk itu? Tidak sebetulnya. Ini identitas agama. Orang yang melakukan sesuatu mengharapkan karena Allah, menahan dari sesuatu yang tidak disukai, dia berharap nanti diganti oleh Allah di akhirat. Ini orang sabar. Dia tidak bersegera melakukan sesuatu karena mengikuti aturan Allah, takut kepada Allah. Ya, ini orang sabar. Orang sabar. Nah, sehingga ilmu sabar ini diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah. Sabar itu perintah. Kalau kita bersabar mendapatkan pahala. Pahalanya biwiri hisab, tanpa terhitung. Pahalanya sabar. Pahalanya sabar tanpa terhitung. Barang siapa dalam hidup tidak dikaruniai harta, tapi dikaruniai sabar di dalam hatinya, ini sama saja dikaruniai nikmat dunia seisinya. Dunia seisinya sudah. Dengan tidak diberi oleh Allah harta, tapi dikasih sabar di dalam hatinya, ini nikmat dunia seisinya kayak kepegang tangan ini. Kepegang tangan sudah. Orang yang dikasih harta melimpah tapi tidak dikaruniai sabar di dalam hatinya, tujuannya akeh tapi nggak sabar. Ya nopo tadi. Jadi kan duitnya akeh nggak sabar, ya nopo. Tidak ada nikmatnya ini kehidupan. Makanya dikatakan bahwasanya sabar ini adalah sebuah karunia yang besar. Apabila kamu dikaruniai sabar di dalam hatimu, maka terima kasihlah kepada Allah, karena nikmat sudah berpegang tangan. Dan dahulukan menyelesaikan segala sesuatu itu pertama kali adalah dengan sabar. Dahulukan sabar dulu ibu-ibu. Jangan mengandalkan uang, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan yang lainnya sudah. Dalam menyelesaikan permasalahan hidup, pertama kali yang harus kita lakukan adalah sabar dulu. Sabar dulu. Tujuan kita baik, ya.
merawat anak, mendidik anak, mengarahkan anak, sabar dulu. Ya, sabar dahulu kata sabar. Nanti insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya. Bekerja, mencari rezeki, dahulukan sabar dulu. Sabar dulu. Ya, mencari rezeki. Rumah tangga. Ya. Kita membangun sebuah rumah tangga yang ingin sakinah mawaddah warahmah, dahulukan sabar dulu. Sabar dulu. Ya, apapun segala kebaikan harus didasari dengan sabar lebih dulu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar harus didahulukan dalam segala apapun. Ya. Sabar harus didahulukan dalam segala apapun. Menerima musibah, bala, sabar. Menerima nikmat Allah, sabar. Menjalankan taat kepada Allah, sabar. Kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Bab tentang zikir pada waktu pagi dan sore. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wa ashr wa la takun minal ghafilin. Wadhkur lan iling sapa sira utawa zikir sapa sira rabbaka ing pangeran ira fi nafsika ing dalem awak ira ing dalem ati ira tadarruan kelawan tipi-tipi wa khifatan dan lirik, tidak mengeraskan suara. Wadulal jahri wa khifatan, dengan rasa takutnya merendahkan diri, tadarruk, khifatan rasa takut. Wadulal jahri dan hal orang dan terakhir minal qawli saking ucapan bil wudu'i ing dalam waktu esok wal asr dan waktu sore. Wala takun lan ojo ono sapa sira kabeh iku minal ghafilin, setengah saking wong kang padha lali kabeh. Dalam berzikir kepada Allah fi nafsika tadarruan wa khifatan, yaitu di dalam hati, di dalam hatimu, dengan rasa tadarruk, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, dan rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan ucapan. Jadi berzikir itu objeknya pertama adalah hati, Ibu. Hati kita ini ketika berzikir, apakah zikir apa tidak? Yang diperintahkan oleh Allah pertama kali adalah yang berzikir itu adalah hati. Yang diperintahkan jiwanya untuk berzikir mengingat Allah. Dalam berzikir disertai dengan rasa merendahkan diri, punya sebuah perasaan. Ketika berzikir itu kita tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa, ya, kita lemah sebagai hamba Allah. Itu perasaan itu disertakan ketika kita itu mengingat Allah, berzikir. Rasa takut kalau ibadah kita tidak diterima, takut kalau tobat kita ini tidak diterima. Ini yang bikin takut, ya. Sehingga munculkan juga di situ perasaan takut, jiwa. Dan terus Pak, bagaimana dengan
dengan zikir lisan. Ya, jangan keras-keras. Zikir lisan. Diperbolehkan zikir lisan itu keras kalau kita itu lagi memimpin. Karena banyak di belakang kita orang yang mengikuti, ini diperbolehkan. Di sana mendidik orang-orang yang belum bisa berzikir, maka kita zikirnya dengan keras bacaannya supaya didengar dan ditiru. Berzikir dengan keras diperbolehkan kalau untuk mengusir ngantuk. Enak, kalau itu lah zikir kalem. Ini ngantuk. Maca Al-Quran kalem ngantuk. Maka diperbolehkan untuk menghilangkan rasa ngantuk itu dengan dikeraskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengusir ngantuk. Juga boleh zikir yang dikeraskan itu untuk mendobrak jiwa. Kalau tidak dikeraskan ini tidak terdobrak jiwa. Diperbolehkan. Selama tujuannya Pak baik. Tapi inti daripada zikir itu zikir sirri, ya, tidak dikeraskan. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, kalau kita sendiri, ya, cukup diri kita yang mendengar. Karena kalau kita ucapkan dengan lisan, ini ada pahalanya lisan mengucapkan zikir itu. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Pak, ada orang setelah sholat itu dia diam terus berzikir sendiri, boleh. Tapi kalau jamaahnya ingin meniru, maka dikeraskan. Yang dikeraskan apakah salah? Tidak. Yang diam apakah salah? Tidak. Masing-masing benar asal ada ilmunya. Yang salah yang nggak ngerti ilmunya. Pak, yang pakai kunut benar nggak? Benar. Yang nggak pakai kunut apa juga benar. Yang salah nggak sholat subuh, ya Bu ya. Yang salah nggak bangun subuh itu. Jadi tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi tidak usah terlalu keras. Sehingga pernah zaman Nabi ada sahabat yang bertanya, ya Nabi, apakah Allah itu jauh? Apakah Allah itu dekat? Kalau dia jauh, aku akan teriak, ya Nabi. Kalau dekat, saya nggak akan teriak. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepadamu tentang masalahku, ya, tentang aku, tentang keberadaanku, jawab Muhammad, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Ujiba da'wat da'i da'ani. Saya mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Berarti Gusti Allah niki cedek. Gusti Allah niki semrat napa mboten krentek ati panjenengan? Semrat napa mboten isine perasaan panjenengan? Semrat napa mboten rencana panjenengan? Jenengan kajeng rencana napa Gusti Allah semrat napa mboten? Sampamane rencana kate ngutil Lombok, ngerti enggak Gusti Allah? Ngerti, ya. Ngerti. Kate ngutil Tomati Tenggone, ngerti enggak Gusti Allah? Ngerti.
Jenengan duwe niat apik gulung kelaksanan Gusti Allah. Ngerti. Ini qarib. Dekat, Allah itu dekat. Yang dekat sekali Allah. Nahnu aqrabu min hablil warid. Lebih dekat daripada urat nanti. Sehingga obah untuk hati kula panjenengan iki Gusti Allah ngertos. Nyimpen dosa, rencana dosa Gusti Allah ngerti napa boten? Jangan direncana nglakoni dosa Gusti Allah ngerti napa boten? Ngerti. Ini iman. Ini tempatnya zikir. Tempatnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwanya yang berzikir, jiwanya yang mengingat Allah. Sesuatu yang mengerti di dalam badan inilah yang diajak untuk mengingat Allah Subhanallah. Jadi nek jenengan mungkin memahami Gusti Allah niki cedhek niki benar. Jadi ngangkat tangan ngeten iki lho. Ngangkat tangan ini ya Allah. Itu niki Gusti Allah semerap mboten. Semerap. Bahasa hati kula panjenengan Gusti Allah ngerti, Bu. Jenengan donga-donga kali basa napa mawon, basa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, kira-kira Gusti Allah ngerti napa mboten? Ngerti. Segala bahasa di muka bumi Allah itu ngerti. Orang kok ngerti nih Gusti Allah meh bahasa Arab tok. Itu mau butuh bahasa Arab apa? Tak ngerti Gusti Allah. Gusti Allah ngerti nih Arab tok. Berarti yang orang ngerti boten. Seluruh suara hati makhluknya Allah itu tahu. Allah dekat. Gunakanlah kedekatan rasa ini untuk menyembah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau jenengan ini ndonga itu tapi orang dirasa cedek. Gusti Allah kaya ato. Mane kadang-kadang kudu guyu iki. Kudu guyu iki napa? Kaya-kaya Gusti Allah iki ndek kene Ka'bah di tanah Arab mriku. Sehingga ana kambane terima kaji aku titip yo. Aku titip. Titip donga api, kula donga jenengan dongaaken mriku. Lah kadang-kadang ora iki, perasaane kaya iki Tuhan iki lek ono. Lah wis mulai ngetok pengen. Ana kisah Pak Haji lunga kaji di kono nangis saking cedek ibu gawe jubah kayak kopiah putih baru numpak pesawat mudhun ke pesawat yang ini tanah air. Nah, kopiah putih dicopot. Ya Tuhan, sekarang sudah jauh ya Engkau, saya sekarang berada di tanah air ini, saya lepas dulu ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sana. Tidak begitu. Allah menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun. Allah tahu siapa kita. Ya. Jadi dunal jahli minal qawli bil ghudwi wal asal. Kenapa disebutkan oleh Allah dalam waktu pagi dan petang? Berarti yang diinginkan oleh Allah selalu mengingat Allah setiap waktu, setiap saat. Maka dalam memulai segala sesuatu kita disunahkan untuk membaca Bismillah. Apapun hal-hal yang baik disunahkan membaca Bismillah, karena Bismillah itu adalah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Termasuk
termasuk melakukan sholat 5 waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai. Ya, jangan termasuk golongan orang-orang yang ghafilin, yang tidak ingat sama Allah sama sekali. Ya. Silakan, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat kita akan bikin subuh, Iya. pada saat waktu subuh sepertiga malam, kita berzikir yang biasa kita katakan itu yang. Tapi pada saat busuknya waktu-waktu yang seperti itu kan dikatakan waktu-waktu yang. Iya. Nah itu kadang-kadang kita juga terasa terganggu. Tapi ini dalam hal yang terganggu kata politik. Itu ada suara dari masjid sudah mulai melanjutkan mengurangi, memang tujuan baik, tapi kan itu sudah termasuk salah satu yang mengurangkan usulan kita. Pada saat seperti itu di waktu sepertiga malam itu mungkin sudah sangat dekat. Iya. Ini menyalahkan antara yang pertama. Iya. Itu saja. Iya. Pak, ketika kita sholat di sepertiga malam, tidak dengar suara apa-apa, hening sekali, terus di situ kita bisa khusyuk. Tapi ketika hampir mendekati subuh, tiba-tiba ada takhim atau murotal, enggak ada suara, ini apakah kayak terganggu? Begini, Pak, khusyuk yang sebenarnya adalah di dalam hati, ya. Di dalam hati, karena mengingat Allah di sana. Mengingat Allah di dalam sholat, mengingat Allah ketika rukuk, itu akan membuat khusyuk. Mengingat Allah ketika sujud, mengingat Allah ketika berdiri, itu akan membuat seseorang khusyuk. Endingnya ke dalam hati, ya, khusyuk ini bisa berupa takut. Kalau kita banyak dosa, banyak kesalahan, mengingat Allah itu muncul rasa takut. Kita diberi nikmat, kurang bersyukur, mengingat Allah akan muncul rasa takut. Rasa takut itu khusyuk. Rasa takut itu khusyuk. Juga kadang-kadang muncul rasa harap. Rasa harap. Rasa harap itu khusyuk. Tadi permasalahan kita tidak reda-reda, kita harap sekali di dalam sholat ini, kita berharap kepada Allah. Harap. Nah, rasa harap dan Gusti Allah ini jenis khusyuk. Jenengan nek duwe arep-arep Gusti Allah, Gusti kula niki gak ada masalah ngeten Gusti. Lek mboten panjenengan sinten maneh, tangga-tangga kula niki mboten ngerti. Dulur kula niki mboten ngerti, bojo kula niki mboten ngerti. Sing ngerti sinten? Sing ngerti nang panjenengan Gusti. Arepe tenan Gusti Allah niki khusyuk. Khusyuk bisa berupa rasa malu, Ibu. Jangan duwe rasa malu kalian Gusti Allah tak muncul. Ini khusyuk. Nah, ini ya. Nah, khusyuk ini harus diuji. Harus diuji. Coba kita biasakan sholat, ya sholat dengan mendengar suara macam-macam. Sholat beserta anak cucu kadang-kadang naik ke punggung kita. Ini bagaimana? Itu kalau kita khusyuk, tetap saja kita khusyuk. Ya. Jadi harus dilatih dalam keadaan mendengarkan apapun, ono tonggone mantenan,
suara salonnya dangdutan. Coba sih aku tak sholat, kira-kira aku ini ngurungan dangdut apa ya dangdutan bisa ya nalika sholat. Nah ini perlu diuji. Oh yang dangdutan duduk dengan sholat, alhamdulillah, ya kaya orang ini nyanyian nih. Nah ini berarti panjenengan sudah mulai khusyuk batinnya, sudah mulai khusyuk. Jadi bukan yang salah ini bukan suaranya di luar, bukan yang salah ini alam di luar, tidak. Yang salah adalah kita, ya, tidak terlatih dalam khusyuk. Kadang-kadang sholat ini kalau kurung PTE atau menurut nyambung ya. Aduh PTE ngendok. Itu nih. Maka nek suara dua begini sopo nyambung. Karena khusyuknya tidak terlatih dan khusyuknya tidak di dalam hati. Nah coba sekarang khusyuk masukkan ke dalam hati dengan menambah keimanan kepada Allah, dengan menambah ilmu tentang Allah. Insya Allah nanti akan tambah khusyuk. Iman pertama tambah khusyuk. Itu ya. Ini pertanyaannya, seorang imam pas waktu wirid mesti menghadap ke kanan. Kenapa kok tidak menghadap ke kiri? Ya, karena pada waktu itu Nabi pernah menghadap ke kanan dan sering, ya, supaya makmum terlihat. Ya, kalau memang setelah sholat menghadap ke depan, ya Nabi juga menghadap ke depan, membelakangi makmum. Jadi dua hal ini pernah dilakukan oleh Nabi sehingga menjadi sunnah. Menghadap ke kiri kalau contohnya, kalau sunnah, gitu ya. Jadi kanan itu adalah sesuatu yang mulia dan digunakan untuk hal-hal yang mulia. Kanan, ya. Arah kanan ini sesuatu yang baik, Pak. Baik, Bapak ini tangan kanan, Bu. Kalau memberi dengan tangan kanan. Kalau yang buruk-buruk ini tangan kiri. Ya, jadi sunnatullah untuk hal-hal yang baik itu adalah arah kanan. Oh, arah kanan. Maka ketika sholat kita berzikir menghadap ke arah kanan yang memang itu yang baik. Ya. Terus seorang imam pas sholat zuhur yang kedua ini dan asar kalau membaca surat kok tidak kedengaran, kenapa? Padahal pas sholat yang lain itu kedengaran atau keras, jahar. Gini Bu, asal usulnya itu sholat itu keras semua. Nopo pas awal-awal Nabi melakukan sholat di Mekah, niku mulai pas awal, niku kata tiap kafir seliweran, termasuk Sayyidina Umar. Hati mulai sholatnya keras-keras, banter-banter, akeh sing weruh. Itu pertama. Lah sholat maghrib, sholat isya, wong kafir sepodo turu kabeh, podo gak seliweran, akhirnya gak krungu. Ini sebab awalnya itu. Lah terus ketika siang kondisi tubuh itu keadaan lemah Bu, karena banyak aktivitas, banyak apa, sehingga untuk mengeraskan bacaan itu rata-rata aras-arasen.
Ini sifat manusia. Sehingga disunahkan bukan wajib, disunahkan sholat duhur, sholat asar itu lirih bacaannya. Lirih bacaannya itu cukup kita yang mendengar. Disunahkan pada waktu maghrib, isya, subuh itu untuk mengeraskan bacaannya. Karena apa? Tubuh dalam keadaan fit, sehingga untuk mengeraskan itu pun kita tidak membutuhkan tenaga yang ekstra. Apalagi subuh ada yang bilang, Pak, sholat maghrib dilirihna napa asar hukumnya sunnah. Tapi di sana ada syiar, gitu. Ada syiar. Walaupun setelah aman Sayyidina Umar tetap sudah masuk Islam, maka kebiasaan itu sudah terbiasa. Maka sholat zuhur dan asar dalam keadaan tidak keras sampai sekarang. Dan ini termasuk rahmatnya Allah kepada umat Muhammad. Begitu ya. Jadi hukumnya mengeraskan dan melirihkan dalam bacaan sholat itu adalah sunnah. Baca Fatihah, baca surat-suratan. Itu. Yang ketiga, kita puasa sunnah terus ada yang datang membicarakan orang. Sikap kita seharusnya bagaimana? Apa kita diam saja atau menjawab obrolan dia? Terus bagaimana dengan puasa kita? Ketika kita itu duduk bersama orang yang lagi membicarakan orang lain, berarti ngerasani joro-joronya ini. Puasa sunnah atau tidak, kita tetap harus mengingatkan kalau itu mampu. Ngiling no. Len jenengan lunggu-lunggu kok arah ini ngerasani wong kudu dieling. Seburuk-buruk majelis adalah majelis di situ untuk ngerasani wong. Seburuk-buruknya Bu. Ya, seburuk-buruk majelis tempat duduk adalah tempat duduk yang digunakan untuk menggunjing orang lain. Sehingga pertama kalau kita duduk di situ, yang ingat, yang sadar kudu ngelingno. Ojo rasa-rasan. Ngaten niku ngelingno. Lek dielingno kira-kira ora kenek utawa wis dielingno ora kenek, jenengan mengundurkan diri, boleh tidari, ngene toilet, kirangan terbundi, mencari suasana baru. Karena ketika kita duduk dan mendengarkan, apa maneh sampai mantu-mantu niki dosane padha karo sing ngrasani. Boleh sing ngrasani lek geno sing ngrungokno ya gak rasa. Berhubung sing ngrungokno mantu-mantu sing ngrasani semangat tambah. Oh ngono ya. Iya ngono. Ayo tambah semangat sing ngomongno. Dan jenengan sing ngono ya padha dosane. Padha dosane. Puasa sunah utawa mboten puasa sunah mboten naksa. Lek iso eling-elingan. Biasanya itu jarang Bu, wong ngrasani dhewean itu jarang. Iya ta mboten? Ya ono wong ngrasani dhewean, nek ono wong ngrasani dhewean iku ora apa mboten. Ketemu wong loro wis mulai niki hati-hati. Ketemu wong telu hati-hati niki. Apa mana kadang-kadang yasinan suarawan utawa napa malih niki. Sholawatan. Yasinane guru dimulai niku lho sing dimulai dikit napa niki?
kudu ngelingno. Ya kudu dilingno. Krana napa? Dosa sing paling angel tobaté iku dosa ngrasani. Wis lah. Dosa sak dunya sing paling angel tobat iki dosa ngrasani. Napa? Dosa korupsi, dosa nyolong, dosa zina, dosa minuman keras, ini gampang tobaté. Masalahnya apa? Ketika orang itu ngerasani gak rumangsa dosa. Kalau dosa yang lainnya, orang yang membunuh, ketika dia membunuh itu sudah merasa berdosa sudah. Sehingga tobatnya gampang. Orang berzina, ketika dia berzina sudah merasa berdosa. Nah, mau Bu, tobatnya mau ngerasani yang ditobat nih. Liyane dosa-dosa liyane iku luwih angel ngrasani. Tobaté kok ngrasani iki pertama kudu teko ning wong sing dirasani, njaluk sepuro aku mangko ngrasani sampean iki. Kira-kira teko gak sampean? Ayo. Kudu teko ning ngene wonge ngomong langsung baru Gusti Allah nerima tobaté. Lah jenengan minum minuman keras, cukup ya Allah. Tapi lek ngrasani kula jenengan dereng dugi ten omahe. Nuwun sewu. Kula iki niku jam 7. Kula ngrasani sampeyan ya apa? Mulai sing dirasani ku wis gak trimo aku ya bener diterima tobaté. Angel apa mboten Bu? Angel niki. Angel iso ngrasani. Maka sebagian ulama memasukkan kategori ngrasani itu dosa besar. Dosa besar karena apa? Ini sulit, suatu hal yang sulit gitu loh. Ada yang mengatakan dosa kecil. Tapi sebagian yang lain mengatakan dosa besar. Sukakah kamu memakan daging saudaramu dalam keadaan mentah? Ya tentunya nggak suka. Wong ngrasani ku makan daging wong. Bu. Daging tanggane awake tanggane iki dipangan jasad niku ya napa? Artinya apa? Harga dirinya dimakan. Kehormatannya dimakan. Nah, ini ya, jadi mboten wong sing poso sunat. Apa maneh pas poso sunat kok dibarengi rasa-rasa wis blas ilang ganjarane gitu. Bisa sunat. Pertanyaan yang keempat, ada orang yang berkorban, dia dikasih daging kurbannya, tidak mau, katanya uang katanya sudah kurban kok malah diberi, diminta lagi. Terus bagaimana kalau begitu? Jadi begini Bu, daging kurban itu cara menasarukan dibagi 3 memang. Dibagi 3, orang miskin, orang kaya, dan yang berkorban. Ini dapat ini sepertiga dibagi semua. Beda dengan zakat. Kalau zakat untuk orang miskin, tapi kalau korban semua, orang miskin, orang kaya, dan yang berkorban ini asal jatah. Kenapa orang fakir? Ya, dia mendapatkan daging supaya dia bisa merasakan makan lawu sing paling dhuwur tingkatan niku lawu nopo Bu? Jadi dunia ini gak ono maneh daging. Gitu ngoten ya. Daging. Untuk menghormat tamu, jenengan niku mau hormat kepingin tingkat tinggi menghormat tamu, ya masakno daging. Daging ayam, daging kambing, daging sapi.
Daging itu adalah puncak sebuah penghormatan. Nah, Allah memberikan penghormatan kepada hamba-hambanya. Terus wong sugih yo kek ana kurban iki daging kurban, cek izin nek kurban. Nanti wong sugih itu dikei daging kurban karo panitia itu cek izin. Betul, cek gelem kurban. Bentau cek gelem kurban. Lah sing nomor 3 niki sing kurban niki nggih dikei daging. Berhubung di Indonesia niki teng kampung kula jenengan sing kurban mek titik, akhirnya sing kurban dikei titik ya ngoten. Jadi sepertiga. Napa maksud hati kepingin ikhlas Pak kula niki kurban kula akan kabeh pun kula mboten. Niki kadang-kadang putune anake nangis ro tanggane nyekel belum. Sehingga bisa mengurangi keikhlasan keluarga itu. Masalahnya bapaknya iso ikhlas, anaknya yo Pak, ini ikut kabeh perkembangan daging. Nah, dhewe tambah ngaplu ini. Oh, iki. Wis kurban. Wis gak masak daging yo. Nah, ini loh. Ini yang dijaga oleh agama ini. Yang dijaga oleh agama. Pak, ada orang yang kurban, terus diserahkan semua, dia tidak minta kembali. Apakah nanti kambingnya kerowok ngono? Apa daging sapi ini kerowok boleh dipangan mana? Tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Orang kok jenengan dikek sampil siji kok kambingnya itu sapi ini kalau sampil hilang boten. Jadi angsal bagian keutuhan hewan kurban itu di waktu mau menyembelih itu sehat, yang organnya tidak cacat. Sudah itu yang nanti sampai ke akhirat. Ketakwaannya, urusan nanti di sana diwujudkan oleh Allah bentuk hewan kambing, diwujudkan bentuk sapi, diwujudkan dengan bentuk pesawat, terserah Allah. Terserah Allah. Terserah Allah. Nah, Pak, kurban nazar dengan yang bukan nazar ini ada bedanya. Nek panjenengan kurban nazar niki panci sing nazar niki gak oleh makan. Semerabu nggih nazar. Nazar ini biasa sesuatu keinginan yang disertai dengan doa. Gitu. Lek niki dikabulaken kula ngeten niku nazar. Wes, nah, kowe lek sak wayah-wayah dikei waras karo Gusti Allah, kowe tak kurbani. Nazar apa mboten? Nazar. Nah, dibelek tenan. Nah, niki mboten asal. Karena nazar niku menawi mboten nazar niku jenengan angsal dahar daging. Apakah ketika kita makan dagingnya mengurangi pahala kita? Tidak. Tidak. Ya. Apakah mengurangi keikhlasan kita? Belum tentu. Tidak tentu. Ya, begitu ya. Jadi kalau nazar tidak boleh. Kepingin atau duwe cita-cita, kepingin kurban, itu mboten sami kali nazar. Wis, aku sak wayah-wayah kok menawa oleh rezeki, aku ben nazar. Niki jenenge cita-cita niki. Enggak usah wayah-wayah rezeki ya kapan-kapan ae wis. Nah, niku kepingin. Nah. Enggak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Iya. 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 Jadi pelaksanaan sholat sunnah qobliyah, ini sholat sunnah sebelum. Kalau qobliyah subuhi berarti sholat sunnah sebelum sholat subuh. Pelaksanaannya adalah setelah masuk waktu adzan. Bu jenengan krungu adzan, bu gak krungu adzan, pokoknya kau wis masuk waktu sholat, ya, maka jenengan disunahkan sholat qobliyah subuhi. Bu sholat dewi di omah, bu sholat berjamaah, disunahkan sholat qobliyah. Pak, tangi ini jam 5 kurang. Nah ini kalau kayak sholat sunnah qobliyah, entah ini, ya sholat sunnah, sholat subuh aja sih penting. Nah, sholat qobliyah ini, ada qobliyah subuhi, qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah isya. Ngapain kan Pak qobliyah maghrib? Ada sebagian ulama saja yang membolehkan, yang lain tidak ada qobliyah maghrib. Karena kebanyakan orang sibuk, waktunya pendek, langsung sholat. Nah, yang ada qobliyah isya. Ba'diyah, sholat sunnah setelah sholat fardu. Setelah subuh tidak boleh sholat sunnah. Setelah duhur boleh 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah asar nggak boleh sholat sunnah ba'diyah. Hukumnya apa? Haram. Saking sergepe sholat, mari subuh sholat sunnah, mari asar apa suyu kalau mari asar kok kamu iya kamu umur begini. Sholat ba'diyah tak tambahi. Sakit sergepe sholat. Jadi setelah subuh dan asar ini tidak boleh sholat ba'diyah. Hukumnya apa? Haram. Ya. Setelah maghrib sunnah, setelah isya sunnah. Napa kok setelah subuh ya, dan setelah asar itu diharamkan sholat sunnah? Hukum awalnya karena menyamai dengan penyembah matahari. Itu loh hukum awalnya ya. Hingga pono beda nih mau nyembah matahari kalau orang. Nah, supaya tidak baur seperti itu, maka diharamkanlah sholat ba'diyah asar. Dan kalau sholat liane Pak, contohnya kayak sholat mayit, mari asar, ya ora apa-apa. Ini sudah sholat mutlak. Sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid Pak, setelah asar boleh nggak? Boleh. Sholat gerhana Pak, boleh. Yang tidak boleh adalah sholat ba'diyah. Nah, begitu ya. Jadi masuknya sholat qobliyah itu setelah masuknya waktu sholat. Kurung duhur, kurung adzan duhur, jam 11 dengan sholat qobliyah duhri, ya gak oleh. Kurung subuh, kurung teko, jam 3 dengan mistani. Jangan sholat qobliyah ya ora oleh. Kudu masuk waktune sholat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan 3 hal Pak Ustaz. Pendalaman dari
beberapa pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu tadi. Iya. Yang pertama saya ingin tanyakan tadi perihal khusyuk untuk zikir. Iya. Kalau di sholat itu tidak ada istilah khusyuk Pak Ustaz ya. Iya. Tapi istilahnya adalah tumaninah. Iya. Pertanyaan saya, apa bedanya khusyuk dengan tumaninah? Iya. Yang pertama, pendalaman ini pertanyaan pertama saya untuk pendalaman dari pertanyaan Bapak yang pertama tadi. Iya. Terus yang kedua, mengenai menghadap ke kanan untuk zikir apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Iya. Terus di sini saya ingin menanyakan supaya saya juga lebih serap dan hafal juga. Iya. Pada waktu kita mengadakan kegiatan pengajian ke ibu-ibu misalnya Pak Ustaz untuk yasinan atau tahlilan, berarti kalau begitu apakah bentuk kita maaf duduknya biasanya sepele tapi barangkali mungkin ada keliru mau dibetulkan, apakah sebaiknya adalah bentuk kita melingkar, duduk melingkar begitu, ataukah kita duduk seperti ini terus menghadap ke depan? Terus kalau nggak salah juga ada yang mencontohkan itu sebaiknya menghadap ke kiblat juga. Iya. Sebenarnya yang kayak apa? Yang sebaiknya tuntunannya untuk sesuai dengan syariat. Meskipun ini mungkin hanyalah sekedar ibadah yang sifatnya sunnah gitu Pak Ustaz ya. Iya. Tapi kalau kita mendalami lagi sebenarnya untuk tahlil dan perkumpulan ibu-ibu itu nilainya luar biasa sebenarnya untuk salawatnya kalau kita mendalaminya. Iya. Dan pertanyaan saya ketiga berkaitan dengan tadi mungkin pertanyaan secara tertulis mengenai hewan kurban. Lah terus kalau bagaimana hukumnya secara syariat untuk membagi kurban kepada tetangga kita yang non muslim? Apakah diperbolehkan atau mungkin ada larangan atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu secara syariat? Begitu dulu Pak Ustaz, 3 pertanyaan yang saya ajukan untuk pendalaman dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa bedanya Pak khusyuk dengan tumaninah? Itu adanya rukun ya, beserta tumaninah, sujud beserta tumaninah, rukuk beserta tumaninah, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk khusyuk itu. Tumaninah itu dimasukkan sebuah rukun, endingnya adalah supaya itu bisa khusyuk. Khusyuk itu memang tidak menjadi sebuah sebuah kewajiban di dalam sholat. Kalau diwajibkan khusyuk, kalau jenengan ini akan hilangi bis. Ya. Tapi sholat tanpa khusyuk juga tidak ada nilainya. Tumaninah itu adalah sebuah alat untuk mengantarkan ke khusyuk. Tumaninah itu sebuah sarana untuk mengantarkan ke khusyuk. Paling gak elek dengan itu maca niku telu, maca napa niku tasbih untuk subhana rabbiyal a'la bihamdi. Di antara 3 itu paling gak ada yang nyantol ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kesadaran jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula rukuk dateng panjenengan sing maha agung Gusti. Enten kesadaran ngoten niku. Nah, jadi khusyuk. Atau ketika sujud juga sama. Itu maknina itu mengarahkan supaya kita bisa khusyuk. Dan sholat itu dinilai pahalanya tergantung besar kecilnya khusyuk kita di dalam sholat. Kalau khusyuknya 10% kita dalam sholat, berarti 10% itu yang dapat pahala itu. Kalau kita itu 50%, ya 50% itu.
Makanya orang yang sholat berjamaah ketika imamnya nggak khusyuk, ada makmumnya yang khusyuk, dia dicatat khusyuk. Nah, ini kelebihan sholat berjamaah. Imamnya khusyuk, makmumnya kena sing khusyuk, apa dicatat khusyuk. Tandanya apa? Ketika imam lupa, makmum mengingat. Catat khusyuk. Kok imam makmum benar sing khusyuk? Ya apa? Karena berjamaahnya dicatat khusyuk. Nah ini bedanya. Jadi tumakninah itu adalah sebagai sarana untuk memperoleh khusyuk. Yang kedua, tadi apa? Bagaimana Pak? Apakah ketika kita berzikir pada waktu tahlilan, yasinan ini menghadap kiblat? Memang dalam membaca Al-Quran itu disunahkan untuk menghadap kiblat, tapi tidak harus. Karena kalau rumah-rumah orang kampung itu biasanya rumahnya itu beda-beda, menghadapnya juga beda-beda, terus tempatnya juga kadang-kadang tidak sama Pak, besar kecilnya juga tidak sama. Sehingga kalau menghadap kiblat nanti kadang-kadang merepotkan jamaah. Maka zikir dalam keadaan berhalaqah itu pernah terjadi di zaman sahabat, sering. Itu membentuk sebuah lingkaran, dia berzikir di masjid itu. Makanya namanya halaqah. Halaqah ini ada halaqah tadrisul ilmi, ya, ada halaqah zikir. Jadi dia berhalaqah, berbentuk lingkaran ini membahas ilmu. Terus satunya berhalaqah membentuk sebuah lingkaran, dia berzikir kepada Allah. Halaqah itu bulatan artinya, sehingga membentuk halaqah zaman Nabi, zaman sahabat. Yang satu berzikir, yang satu membentuk halaqah ilmi, duduknya berhadapan, sehingga ditiru sampai sekarang ini Pak. Jadi nggak salah orang yang duduk berhadapan ini terus dia berzikir, duduk berhadapan dia itu membahas ilmu, tidak salah. Tidak salah, ini halaqah. Itu benar. Memang kalau memungkinkan dalam satu tempat kita disunahkan untuk pakai baju putih, disunahkan untuk pakai wangi-wangian, disunahkan untuk menghadap kiblat, sunnah saja, tapi tidak harus. Kenapa? Menghadap kiblat itu lebih bisa untuk mengarahkan batin, karena batin ini sudah terbiasa diajak menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat mudah koneknya, nanti konek mudah nyambungnya, itu loh. Jadi disunahkan pakai baju putih, disunahkan pakai minyak wangi, disunahkan menghadap kiblat, disunahkan sebelum zikir atau baca Al-Quran itu pakai siwak, sikatan lebih dulu. Kemarin pakai Pepsodent, tapi wangi. Yang ketiga, Pak, bagaimana kita membagikan daging kurban? Daging kurban itu untuk para muslimin dan orang beriman. Diyafatullah lil muslimin wal mu'minin. Ini adalah hidangan yang diberikan oleh Allah setahun sekali kepada para muslimin dan mukminin, mukminat, muslimat,
saya. Tidak untuk orang non-muslim, tidak untuk orang non-muslim, ya. Para ulama memberikan kelonggaran, boleh memberikan kepada non-muslim kalau itu adalah dakwah. Ada embel-embelnya dakwah. Ada harapan kita dia itu nanti masuk Islam. Tapi kalau tidak ada harapan itu dan dia ngeyel dan dia tidak menyukai kepada orang muslim, maka tidak boleh diberikan. Ya, tidak boleh. Syariat kurban itu mulai daripada uang untuk membeli kurban, cara membeli hewan kurban, terus penyembelihannya, sampai membagikan itu diatur oleh syariat. Jenengan kurban, mari dibelet datang wedhus digelendangno di sore barongan. Akhirnya gosok, gak diterima Pak niki. Gak diterima niki. Kurban sapi dibelet. Di mod perahu digoreng pantai selatan diuncalon di laut. Kurbannya sana mboten sah. Sehingga sahnya kurbannya sampai pembagian. Sampai pembagian. Sampailah diterima oleh orang-orang yang menerima. Sehingga daging itu bermanfaat. Jadi di daerah dakwah kita berkurban, non muslim kita kasih, nggak apa-apa. Ada harapan dia itu nanti masuk Islam. Kalau seperti itu masih sebagian ulama masih memperbolehkan. Tapi kalau tidak ada nilai dakwah diberikan kepada non muslim, ini akan mempengaruhi sah dan tidaknya kurban itu. Nah, hati-hati. Tapi kepintaran, kadang-kadang kepintaran panitia ini Pak. Ana wong kurban dijari duit. Dijari duit. Wis timbang nangel-nangel beli wedhus beli sapi. Duwe iki bahagia nang kampung. Penak Pak, bagi piro? 1.000-an enak Pak. Kate sing gak arep daging ya tuku yo ager iki. Niki gak sah. Wajib ngijoli yang ini. Wajib ngijoli. Jadi kurban itu lebih baik panjenengan ini tumbas piyambak diserahkan dan lek boten saged belek diserahkan dateng panitia. Tumbas piyambak. Disunahkan bagi orang yang berkurban itu pergi ke pasar sendiri, berbicara dengan penjualnya, terus dibawa pulang baru diserahkan, disunahkan. Setiap langkah kita, pembicaraan kita dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus rezeki yang halal. Nah, ya Bu ya. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in juga dibahas tentang masalah pembagian kurban. Sehingga tidak boleh diberikan kepada non itu tadi, terkecuali di daerah dakwah. Di daerah dakwah ya diperbolehkan karena ada harapan, kita punya harapan mereka itu mau masuk Islam. Jadi kalau begitu, kalau misalnya kebetulan di lingkungan kami tempat tinggal itu memang ada lumayan agak banyak sih yang non muslim, tapi kami tahu betul mereka itu bukan musuh juga, cuma mereka kayaknya tidak bisa kita masuk ke dakwah gitu bahasanya.
Berarti kalau begitu, kalau misalnya kita membagikan dagingnya ke yang bersangkutan, berarti hukumnya haram gitu. Iya, nggak boleh. Nah kalau begitu solusinya bagaimana Pak Ustaz? Solusinya belikan daging. Oh. Pak RT-nya pintar. Oh, gini. Belikan daging ke pasar 1 kilo kasih dia. Oh, gitu ya. Jadi harus terpisah dari daging kurban itu sendiri. Terpisah. Ya? Oh, oke. Baik, terima kasih banyak untuk solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Ini ada permohonan doa dari keluarga besar Bapak Iwan ya. Doa dan tahlil untuk istrinya yang biasanya ikut mengajar di sini, Ibu Yayu Kanti Rahayu binti Hayati. Ini pas apa ya? Tendak ya, tendaknya ya. Jadi kita tahlil sebentar ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Usulnya apa yang makin menjadi bagian apa yang kita dalam tim syekhina wa ulama jadi muslimin muslimat. Alhamdulillah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Usulillah ikni kamilahnya Ghafarallah Tumpah Lahal Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul
يفلحون وإله إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا عنا واعف عنا واغفر لنا الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا إنما يريد الله ليذهبكم رجالا بيتهم طهيركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat wa Allahumma a'udzu bika min al-Qur'anil 'azim وما علمناه وما استغفرناه وما استغفرناه وما صلينا حبيبنا وشفينا وقرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسيلة ورحمة نازلة إلى حبيبنا وشفينا وقرة عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة إلى الله من الأنبياء والرسل والأولياء والصلاة والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين حسنا وعافية بعيدا اللهم اهدنا وزدتنا وزدتنا وإخواننا وأخواتنا وأكرمنا وأكرمنا وأسعدنا وتمدنا شيخنا وعلمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أسلمنا مرحبا إني الحمد لله غفر الله ذنوبها وقبلها وحمها وعافيها وأخوانها
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفرها الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونسألك من النار والحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Ini ada saudara kita dari Amerika ya, Indian. Saudara kita dalam keadaan sakit kanker, minta doa, Fatihah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk sembuh dia. Al-Fatihah. Allahumma ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.